Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا فانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا والحكمة بالصالحين بحق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل البيت الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله عنكم وفي 25 خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها فرآه نصطر بفتح النون الراحب فقال أشهد أن هديه النبي وأنه أخير الأنبياء. فلما رجع أخبرها ما صار بذلك وبما شهادها منه صلى الله عليه وسلم فخطبه إلى نفسها فنكاحها. وفي 35 بنت قريش الكعبة ووضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حجار الأسود في مكانه. وفي 38 حبب الله إليه خلوة فكان يخلو بغار الحراء ثم كان يراعي الأنوار ويسمع الحواطف ثم كان تسلم عليه أحجار والأشجار. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallif mengatakan di usianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bantah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam al-Faqih al-Qadi al-Alamah al-Yaman Muhammad bin Umar al-Bahrak al-Hadrami Syafi'i, beliau adalah salah seorang alim ulama yang berada di kota Tarim al-Hadramut, mengkisahkan tentang sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Bahwasanya dikatakan dahulu ketika Rasulullah di usia ke-25 tahun, Rasulullah berangkat ke negeri Syam membawa barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Siti Khadijah mempunyai seorang pembantu yang khidmat alaiha bernama Siti Maisarah. Rasulullah membawa beberapa dagangan perniagaannya Siti Khadijah, dibawa hampir kurang lebih 170 ekor unta dengan banyaknya barang dagangan dan beberapa kafilah orang-orang yang mengikuti. Beliau membawa barang dagangan tersebut sampai di Syam. Rasulullah SAW bertemu seorang rahib. Apa itu rahib? Rahib adalah seorang pendeta, seseorang yang mempercayai bahwasanya agama-agama yang dahulu dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, dibawa oleh Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak, Yaqub, Yusuf, Yahya, Zakaria, Harun, Musa sampai ke Nabi Allah Isa, itu adalah agama yang benar, agama yang masih murni. Mereka adalah dikatakan dengan panggilan Ar-Rahib. Artinya apa? Mereka mempercayai bahwasanya agama-agama yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah adalah agama yang murni, bukan berhala, bukan pula majusi, bukan pula penyembah api, bukan pula penyembah bintang dan matahari dan lain sebagainya. Karena peradaban-peradaban sebelum Rasulullah diutus, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka adalah patung. Jadi keberadaan Rasulullah untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Bahkan dahulu ketika Rasulullah SAW diberikan wahyu, dan ini nanti ada dibahas di sini. Ketika Rasulullah diberikan wahyu di usia ke-40 tahun, siapa yang bawa Rasulullah ke rahib
Waraqah ibn Naufal, seorang ahli pendeta yang menganut agama Kristiani, dibawa oleh Siti Khadijah. Ketika itu Rasulullah gemetar, menggigil kedinginan. Sampai ketika ditanya, malaka ya Rasulullah, malaka, kenapa denganmu wahai suamiku? Rasulullah mengatakan, akhafu anan nafsi, saya merasa takut sekali akan keadaan yang saya alami. Dikata begitu oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah, manusia pertama yang Rasulullah hadapkan dan ceritakan tentang kejadiannya menerima wahyu pertama. Maksudnya Jibril turun, malaikat Jibril turun bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah masih diambang ketakutan, percaya atau tidak. Tapi ini terjadi, diliputi takut, cemas, harap ini datangnya kebaikan atau keburukan. Pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, berkeringat, kedinginan, kepanasan. Diceritakan kepada Siti Khadijah. Apa tanggapan Siti Khadijah? Siti Khadijah ini menenangi suaminya. Siti Khadijah ini juga orang yang pintar, orang yang cerdas, mempelajari tentang ajaran-ajaran agama sebelum Nabi Muhammad diutus. Apa buktinya? Waraqah ibn Naufal adalah saudara sepupunya Siti Khadijah, sekaligus guru bagi Siti Khadijah. Jadi sebelum Rasulullah diutus dan menerima wahyu, Siti Khadijah pun mengetahui tentang ajaran-ajaran agama sebelumnya. Dan ini tanggapan orang-orang yang radikal, bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan wahyu oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril. Lantas Siti Khadijah membawa Rasulullah ke dalam rumahnya Waraqah ibn Naufal. Maka Waraqah ibn Naufal ini mengatakan, sungguh ini adalah malaikat yang datang kepada Musa, kepada Isa. Dikatakan hadihi jamus, maksudnya malaikat Jibril. Artinya orang-orang yang pemahamannya lemah, mereka bisa mengkaitkan bahwasanya Rasulullah itu mengembangkan agama atau mendapatkan agama ini dari Kristiani, padahal bukan. Itu yang salah. Bahkan sampai sekarang orang-orang beranggapan bahwasanya ada Islam yang menjerumus ke ajaran umat-umat Kristiani. Itu banyak. Salah satunya di Turki sana, setelah kerajaan Konstantinopel, kerajaan yang sudah berangsur-angsur berkembang kurang lebih sebelum 300 tahun sebelum Rasulullah diutus. Itu terjadi. Faqala rahib, maka rahib itu pun berkata, faqala asyhadu anna hadzal nabi wa annahu akhirul anbiya. Rahib itu pun berkata, demi Allah, saya bersaksi bahwasanya ini adalah seorang nabi, wa annahu akhirul anbiya, dan sesungguhnya ini adalah penutup para nabi, atau ini adalah nabi akhir zaman. Didengar oleh Siti Maisarah, pembantunya Siti Khadijah. Maka ketika pulangnya Siti Maisarah bersama Rasulullah SAW, beberapa kafilah dan barang dagangan, maka diceritakan hal tersebut. Wa bima syahada minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diceritakan oleh Siti Maisarah, wahai Tuan, katanya, sungguh aku ini didatangi oleh rahib, seorang pendeta di negeri Syam. Dia kata, aku ini bersaksi bahwa ini adalah seorang nabi, dan ini adalah nabi akhir zaman. Kata Siti Khadijah, apakah betul yang kamu katakan itu? Dikatakan, saya melihatnya fara'ani, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya mendengarnya. Setelah dari situ Siti Khadijah mengatakan dengan tangan terbuka kepada Rasulullah, nikahilah saya wahai Muhammad Rasulullah, khitbahkan saya ya Muhammad Rasulullah. Maka di usia ke-25 tahun Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Ini sejarah singkatnya Rasulullah SAW di usia ke-25 tahun.
Dan juga diceritakan di waktu Rasulullah SAW di usia ke-35 tahun, Rasulullah menjadi salah seorang penunjuk atau hakim yang menempatkan Hajar Aswad sebagaimana kita tahu. Wa wada'a sallallahu alaihi wasallam Hajar al-Aswad fi makani. Beberapa pertikaian antara suku-suku Quraisy di Ka'bah menjadi problem, menjadi peperangan antar suku, baik Bani Hashim, ya, baik juga dari Bani Abdul Muttalib, baik juga dari Bani Al-Asad, ada juga dari Bani Adi, dari baninya kaum Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di antara suku-suku Quraisy mereka saling terpecah belah untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena ini Hajar Aswad dikatakan batunya para malaikat. Dahulu katanya Hajar Aswad itu bentuknya putih. Katanya begitu, Pak. Karena banyaknya dosa manusia, merajalela maksiat, merajalela orang-orang pada kufur terhadap Allah, menyembah berhala, bahkan berhala ditaruh di dalam Ka'bah. Maka seiring zaman berjalannya waktu, Hajar Aswad berubah menjadi hitam. Katanya itu batu yang turun dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril katanya. Oleh karenanya itu batu dipuja, dihormati. Bahkan di dalam kaitannya dengan umrah ataupun haji, ketika kita tawaf, ya, fayusannu taslimu alaih. Kita disuruh untuk apa? Memberikan salam kepada Hajar Aswad tersebut. Karena sunnahnya Rasulullah juga mencium Hajar Aswad tersebut. Ya. Nabi diangkat menjadi penentu atau hakim, memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya di usia ke-35 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Lantas di tahun wa 30 di usia ke-38 tahun, habbaballahu ilaihi khalwah. Rasulullah mulai menjalani khalwat. Yang artinya khalwat itu bagian dari sunnahnya Rasulullah. Penting kita juga harus tafakkur, ya, mengasingkan diri dari manusia, beranjak diri kita dari banyaknya orang, keramaian orang. Apalagi zaman sekarang timbul fitnah, ya, fitnah banyak di mana-mana, Pak. Media sosial apalagi, salah ngomong sedikit habis dicaci dimaki, salah ngetik sedikit viral. Ini zaman sekarang, nih zamannya fitnah. Lantas gimana posisi kita ngadepin ini zaman? Ngambil sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Nabi Muhammad diambil. Banyak tafakkur, banyak berdiam diri. Karena bagian dari tafakkur itu adalah mengupdate iman. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li'ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya di setiap penciptaan langit dan bumi di waktu pagi dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir, bagi mereka yang mau menggunakan akalnya. Kapan itu? Di saat dia berdiri, di saat dia duduk, maupun di saat dia tidur. Dia memikirkan tentang ciptaannya Allah Ta'ala dengan mengatakan, ya Allah, tidaklah engkau menciptakan dunia ini dengan sia-sia. Itu di Al-Quran diajarkan. Sehingga Rasulullah hari-hari itu bertafakkur. Beliau pergi ke Gua Hira yang jaraknya hampir 3 km lebih, adapun sampai 5 km. Naik ke atas gunung. Buat apa? Buat tafakkur. Berdiam diri seorang diri di atas gunung, di tengah-tengah gunung, tinggi, melihat keadaan zaman itu. Sambil Rasulullah apa? Melihat
ke langit di usia ke-38 tahun. Rasulullah banyak berkhalwat, Rasulullah banyak bertafakur, banyak merenung. Intisari dari zikir. Makanya yang namanya zikir bukannya megang tasbih, baca la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Enggak. Hakikat dari zikir itu sadar. Dzakara yudhkiru dzakiratan tadhkiratan fahuwa dzakir wa dzalikal madhkur. Hakikat zikir itu orang yang ingat siapa dirinya, bagaimana dirinya, sejauh mana hubungan dirinya dengan Tuhannya, apa perbuatannya dia saat ini, bagaimana ke depannya. Ngaca, tahu kaca Pak? Atau ngaca tuh, itu maknanya zikir saudara. Itu hakikatnya zikir. Oke, orang yang sering zikir, orang-orang yang menggunakan akalnya 100%, 100%. Itu yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Itu yang dilakukan sama Rasulullah. Selalu berzikir dengan mengingat sebelum turunnya wahyu, sebelum diberikannya Al-Quran, Rasulullah berzikir. Zikirnya apa? Mengingat, tafakkur, merenung, mengetahui tentang ciptaan Allah. Kita ngelihat langit yang biru membentang. Ada kan tuh di batas kepala kita pernah mikir, Masya Allah, Allah ciptakan di langit. Siapa yang ngasih tiang? Bumi, badan manusia. Subhanallah, Allah kasih 2 mata sepasang, kuping sepasang, tangan sepasang, kaki sepasang. Banyakin bersyukur, karena dengan merenung banyak hal-hal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan banyaknya kita bersyukur, Allah lebihkan rahmatnya. Bersyukur nih hari-hari Allah berikan apa kepada kita. Ini organ tubuh Pak, semuanya nih nggak ada yang jual. Bersyukur gak? Banyak bersyukur. Itu berapa banyak yang di rumah sakit ya, yang jantungnya kronis, yang livernya gagal dan lain sebagainya. Kenapa kita yang sehat gak menjadikan diri kita bersyukur terlebih dahulu? Apa baru masuk rumah sakit baru bersyukur? Enggak kan? Banyakin tuh rasa syukur. Dengan apa? Dengan banyak bertafakur, dengan banyak merenung. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ya, biar selalu bertafakur dan membasahi lisan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Fakana yalqu bigharin. Maka Rasulullah dahulu kala itu sering sekali berdiam diri di Goa Ghar. Goa apa? Goa Hira. Tsumma kana yara al-anwar. Maka tatkala wahyu itu pertama kali turun, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Malaikat Jibril datang berupa cahaya. Maka Rasulullah melihat cahaya tersebut dengan keadaan takut, gemetar, cemas, harap, bingung. Di saat itu dalam keadaan yang genting, Rasulullah mengenal apa? Mengenal malaikat Jibril. Baru tahu kedatangan malaikat Jibril membawa wahyu. Maka dikatakan la takhaf, janganlah engkau takut. Wahai Habibullah, wahai kekasih Allah, jangan engkau takut. Sesungguhnya aku ini adalah hambanya Allah. Maka dikatakan Iqra wa ana laisa biqari. Rasulullah SAW diberikan wahyu pertama surat Al-Iqra. Dikatakan bacalah. Rasulullah nggak bisa baca. Dikatakan saya nggak bisa baca. Bacalah. Sampai ketiga kali Rasulullah menerusi mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Wa yasma'ul hawatif thumma kana tusallimu alaih. Maka ketika itu, ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi di usia ke-40 tahun
ya 38. Wa qila mab'athu sallallahu alaihi wasallam bi 6 ashhar kana wahyuhu manaman. Dan juga sebagian riwayat mengatakan Rasulullah ini diberikan wahyu di usia ke-38 tahun. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Tetapi mujtama' ya, sepakat para ulama Rasulullah diangkat menjadi nabi itu di usia ke-40 tahun. Makanya siap-siap orang-orang ya, khususnya muslimin yang usianya udah genap 40 tahun tapi nggak ada perubahan di dalam hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka siap-siap, karena itu adalah usia yang paling rentan, usia yang paling dominan bagaimana kita ke depan, masa depan. Usia paling top 63 tahun, lebih dari itu bonus. Nggak ada yang pernah tahu usia kita sampai kapan, nggak ada yang tahu. Allah kasih usia panjang, alhamdulillah. Tapi kalau dikasih pendek, disyukurin juga. Udah ketentuan di dalam hidup begitu. Ketika kita lahir di dunia ditentuin tuh makan apa, hartanya berapa, rezekinya berapa, jodohnya, umurnya, keadaannya, anaknya, semuanya sudah ditetapkan sebelum dia lahir ke muka bumi. Maka dikatakan sebelum roh itu masuk ke dunia, dikatakan hal musta'idin, apakah kamu siap? Dikata siap ya Allah, saya siap lahir ke dunia. Benar kamu siap? Iya ya Allah, saya siap. Maka di usia 4 bulan di dalam janin, fanfakha fihi ruh, Allah tiupin dia ruh. Bayangin, manusia yang dari setetes mani jadi tulang belulang, dibungkus sama daging, dibungkus sama urat, berdiri tegak, sombong lagi, belagu, lahir ke dunia nggak punya apa-apa, ya. Lahir ke dunia tangannya owa-owa, tangannya kelepas, nggak ngebawa apa-apa, pulang pun juga sama, dia sombong. Dia nggak tahu hakikatnya ini kehidupan hanya sementara, tapi dia sombong, dia belagu, na'udzubillah. Itu keadaan manusia. Karena apa? Karena dunia, tamak sama dunia. Hingga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran apa? Allah bilang hatta zurtumul maqabir. Manusia itu menginginkan harta, kerap kali cinta sama harta, sampai dia masuk ke dalam kubur dia pikirin hartanya. Itu hakikatnya manusia. Selagi dia hidup, dia pikirin hartanya. Dia hidup, dia cari hartanya. Tapi dia nggak tahu, ketika dia pulang nggak dibawa tuh harta. Dia tinggalin buat ahli warisnya. Itu manusia. Maktub juga di dalam surat Al-Insan ayat 41 bahwasanya manusia ini hatinya condong kepada dunia. Inna khalaqnal insana khulu'an. Sungguh kami ciptakan hati manusia itu penuh dengan apa? Sifat keluh dan juga kesah. Gak sabaran, kurang bersyukur, gak pernah puas, iri hati, dendam, hasud, benci. Penyakit hati banyak dialami, adanya di mana? Di hati. Itulah sifat alami manusia. Makanya didik hati di mana? Di majelis ilmu. Ya, kurang lebih begitu, Ustaz. Jelas ya? Paham dong ya? Maka di saat itu Rasulullah SAW melihat kedatangan malaikat Jibril dan Rasulullah dalam keadaan takut dan gemetar. Wa qabla maq'adi Rasulullah SAW bi 6 ashhur kana wa hubbuhu manaman. Padahal saat itu ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Rasul 6 bulan kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu kembali di dalam tidurnya ataupun di saat bangun dari tidur yang bermakna di dalam rumahnya. Wa kana la yara ra'yan illa ja'at mithla falaq subh ay subhul mafluq. Di saat itu kebanyakan wahyu turun di waktu subuh. Jadi wahyu-wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah datang di waktu
subuh. Oleh karenanya sepakat para ulama Rasulullah betul-betul diangkat menjadi seorang Rasul di usia ke-40 tahun. Oke, hati-hati yang udah usia 40 tahun, baik-baik jaga diri, jaga hati, ya, jaga akal, jaga harga diri, jaga agamanya, jaga keluarganya. Karena usia 40 usia yang rentan. Patokan kita, patokannya kepada Nabi Muhammad. Rasulullah diangkat menjadi Nabi usia 40, patokan kita di situ. Baik-baik hidup. Yang nggak benar tinggalin, yang kurang baik jauhin. Hal-hal yang banyak ngedatengin mudarat, nggak ada kebaikan buat diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, tinggalin. Karena itu usia rawan. Karena itu usia yang rawan. Makanya baik-baik. Yang udah melebihi di atas 40, perbaiki lagi kehidupannya. Karena udah dekat kita pulang kepada Allah. Ya. Umatnya Rasulullah nih, umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling pendek usianya. Umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling pendek usianya. Tetapi yang paling tinggi derajatnya melebihi umat-umat yang lain. Benar Pak. Bapak kalau nggak percaya, itu umat di zaman Nabi Allah Isa itu sampai sekitar 80-90 tahun. Itu paling standar relatif. Balik lagi ke zamannya Nabi Allah Musa, Bani Israel. Wah, lebih lagi 110-120 tahun. Zamannya Nabi Allah Musa, Bani Israel. Di zamannya Bani Israel, kaum Bani Israel itu Bani Ishak. Dari keturunannya Nabi Allah Ibrahim ke dalam Nabi Allah Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Yahya, Zakaria, Harun, Musa, Isa, dan seterusnya itu dari Nabi Allah Ishak. Oke, dikatakan Bani Israel. Sedangkan Rasulullah dari Bani Ismail. Jadi jangan keliru. Itu nabi-nabi di zamannya Bani Israel, kalau nabinya diutus meninggal, nabinya diutus sudah nggak ada, diutus lagi yang baru, baik nabi maupun rasul, terus begitu. Wa kana fi Bani Israel idza tuwaffa nabiyuhum fa ba'athahu Allahu nabiyya ba'da. Di zamannya Bani Israel, kalau nabinya udah nggak ada, Allah Ta'ala utus nabi kembali. Itu Bani Israel. Allah Ta'ala jelaskan lagi di Al-Quran apa? Ya Bani Israel, inni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, sungguh aku lebihkan kamu dari umat-umat yang lain. Bani Israel, orangnya cerdas-cerdas, pinter-pinter. Tuh Bani Israel. Menguji nabinya yang dibunuh banyak, ditentang banyak, yang murtad kembali banyak. Dari zamannya Bani Israel. Makanya ketika kedatangan Nabi Allah Isa, mereka nggak mempercayainya. Dia kata sami'na wa asaina. Kami dengar akan kedatangannya engkau wahai Isa, tapi kami nggak terima. Kami langgar perintah itu. Maka rahib-rahib dari Bani Israel ngebunuh kaum-kaumnya dan murid-muridnya Nabi Allah Isa. Dibunuh, disalib. Apalagi setelahnya Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sampai sekarang nih Yahudi, dia nggak pernah nerima Islam. Tapi dia beriman sama Allah. Tapi dia nggak mengimani Rasulullah. Dia beriman akan adanya Allah. Dia tahu akan kebenarannya agama yang dibawa. Dia tahu Nabi Muhammad. Bayangkan. Tapi dia nggak mau menerima keadaan tersebut. Karena apa? Karena dia nggak mau menerima bahwasanya Nabi yang ada di akhir zaman bukan dari keturunan dari mereka, ruang lingkup mereka. Walama balaga arba'ina sana. Maka tatkala Rasulullah SAW ya sempurna usianya 40 tahun, ja'ahu Jibril alaihissalam bi wahyin min Rabbih azza wa jalla bi suratin Iqra thumma al-qalam
ثم المدثر ثم المزمل فكان في أول أمره يدعو الناس إلى الله عز وجل سرا حتى أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر سورة الحجر آيات 15 أي شك جموعهم بالتوحيد فأظهر الدعوة. Maka tatkala usia Rasulullah sempurna 40 tahun, datang malaikat Jibril untuk memberikan wahyu, menyertakan salam kepada Rasulullah bahwasanya apa yang dibawa oleh malaikat Jibril datangnya dari Allah Azza wa Jalla dengan surat Al-Iqra. Di saat gemetar dan di saat takut, Rasulullah balik pulang ke rumahnya diselimuti oleh Siti Khadijah. Seperti yang saya ceritakan tadi, Rasulullah dalam keadaan takut, Rasulullah mengatakan kepada Siti Khadijah, apakah keadaan yang saya alami ini keadaan yang tidak baik? Apakah keadaan yang baik? Maka Siti Khadijah menenangkan Rasulullah dengan mengatakan, engkau adalah orang yang sering menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Engkau adalah orang yang sering menolong orang-orang fakir miskin. Engkau adalah orang yang suka membantu kemaslahatan orang lain. Engkau adalah pemuka yang terbaik dari para pemuka Quraisy. Maka sungguh yang engkau alami ini adalah hal yang baik yang datang dari Tuhan. Maka dengan perasaan cemas tersebut, Siti Khadijah membawa Rasulullah kepada Waraqah ibn Naufal, dikisahkan, diceritakan. Maka Waraqah ibn Naufal mengatakan kepada Rasulullah, ya ibn ammi, wahai anak saudaraku, famadza tara, apa pendapat kamu tentang ini? Dijelaskan oleh Rasulullah. Maka Waraqah ibn Naufal mengatakan, wallah inna hadhi ma jaa ala Musa, sesungguhnya ini adalah yang turun kepada Musa. Bahkan Waraqah ibn Naufal mengatakan, sungguh jika sekiranya aku masih kuat, muda, dan nanti aku mendapatimu engkau diusir oleh kaummu dari negerimu sendiri, maka akan aku lakukan itu. Tapi sayangnya Waraqah ibn Naufal, ya, setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan menceritakan tentang perihal tersebut, nggak lama kemudian meninggal. Bahkan beberapa ulama al-jumhur mengatakan Waraqah ibn Naufal, ya, dengan azamnya, maksudnya azam itu niatnya, dia katakan bahwasanya kalau saja sekiranya saya masih kuat, masih ada kekuatan buat bela kamu nanti wahai Muhammad, ketika engkau nanti diusir sama kaummu sendiri dari negerimu, saya akan bela kamu. Maka para ulama sepakat bahwasanya Waraqah ibn Naufal itu meninggal dalam keadaan mukmin. Waraqah ibn Naufal, orang pendeta, ya, pendeta Nasrani, seorang rahib Kristiani. Mereka yang mempelajari agama masih murni agamanya. Ya. Kemudian surat yang turun dari malaikat Jibril yang pertama adalah surat Al-Iqra, kemudian surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Mudaththir, kemudian surat Al-Muzammil. Fakana fi awali amrihi yad'u an-nasa ila Allah azza wa jalla sirran. Maka dakwahnya Rasulullah SAW pertama kali ketika turun wahyu, dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun dakwahnya Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah. Sahabatnya Rasulullah nggak banyak, 30 sampai 35 orang. Siapa aja tuh? Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam ibn Abi Arqam. Siapa lagi? Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Dan banyak lagi, jumlahnya nggak banyak, hanya 30 sampai 35 orang. Di mana pertemuannya? Pertemuannya itu di rumahnya, namanya dibilang Darul Arqam, tempat perkumpulannya Rasulullah memberikan wahyu-wahyu yang datang. Karena kenapa di rumahnya sahabat Rasulullah Arqam ibn Abi Arqam? Karena letaknya jauh dari perkumpulan kaum kafir Quraisy di depan Ka'bah, agak jauh ke belakang.
Oleh karenanya Rasulullah menjadikan tempat Al-Arqam, sahabat Rasulullah, tempat pertemuannya Rasulullah selama 3 tahun. Lepas dari itu turun surat, ya, surat Al-Hajar ayat 15, bahwasanya fasda bima tu'mar, wahai Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, dakwahkanlah Islam ini dengan apa? Dengan menyebar, luaskan Islam ini, maka lakukanlah apa yang diperintahkan. Maka dikala itu didukung dakwahnya Islam oleh siapa? Oleh masuknya amiknya Rasulullah, pamannya Rasulullah. Siapa itu? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dikatakan Asadullah, singanya Allah, pembela agama Allah. Ya, maka ketika itu syaqqa jumu'ahum bitauhid fa adhara dakwah. Maka ketika sudah mulai dakwah terang-terangan, dakwah sudah mulai menyebar dan meluas, dakwahnya Rasulullah dalam keadaan baik, didukung oleh kaum dan sahabat-sahabat Rasulullah yang baik. Dakwah apa? Dakwah tauhid, dengan mengesahkan Allah Tuhan yang satu. Nggak ada itu berhala yang disembah, baik Lata, baik Uzza, apalagi baik Hubal ataupun Alda. Patung-patung yang adanya di Ka'bah itu mereka sembah, mereka sujud, mereka rapiin, bersihin, dipakein wujenang-wujenangan, wangi-wangian. Adanya di dalam Ka'bah dulu sebelum Rasulullah diutus. Adanya di dalam Ka'bah. Kebayang nggak tuh? Orang yang tawaf di Ka'bah nyembahnya berhala. Dibawa dari negeri Syam, itu berhala. Sehingga Rasulullah datang untuk mengesahkan Tuhan yang satu, yakni Allah semata. Yang lainnya enggak ada. Tapi begitu perjuangan dakwah. Apapun kalau dakwah tentang agama, pasti rintangannya banyak, pasti godaannya banyak. Bukan Rasulullah aja, semua para alim ulama, para mujahid, ketika mereka dakwah pasti banyak pertentangannya, pasti banyak ujiannya. Itu bagian dari dakwah. Maka barang siapa yang membela agama Allah, akan Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Kita dituntut untuk berdakwah, memberi kebaikan kepada orang lain. Dengan apa? Dengan cara berdakwah. Karena dakwah ini sunnahnya Rasulullah. Dimulai dari mana kita berdakwah? Dari keluarga sendiri. Kita dakwah ngebenerin orang, dakwah kepada orang lain, dimulai dari keluarga sendiri. Saudara, anak, bini, istri, suami, orang tua, keluarga, teman, baru orang lain. Jangan jadi imam masjid di masjid, imam dulu di rumah, baru bisa menjadi imam di tempat lain. Rahim tuh. Idan dakwah ini adalah sunnahnya Rasul. Maka dakwah itu menjadi bagian dalam hidup kita untuk berdakwah kepada siapapun. Tentang apa? Kebaikan. Jangan kita berpikir, ya Allah Ustaz, aneh belum baik, bagaimana ini mau berdakwah? Enggak menjadi ukuran. Ente diwajibkan untuk membawa kebenaran kepada orang lain. Ente disuruh, kalian ini disuruh oleh Allah Ta'ala membawa kebenaran dan kebaikan. Terlepas dari ente baik ataupun tidak, ya, ataupun orang lain yang menerima kebaikan tersebut, mau diterima ataupun tidak, bukan urusan ente. Tetapi yang diharuskan ente untuk membawa kebenaran dan kebaikan kepada orang lain, menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, itu kewajiban. Maka laksanakan. Orang berpaling maupun orang terima, urusan dia dengan Allah. Jangan kita hukumi. Ente ngajarin aneh baik, ngajarin aneh ngaji, ta'lim, lu sendiri masih main gapling. Terlepas dari dia belum benar, dia belum baik, tapi nggak menutup diri untuk dia meneruskan kebaikan kepada orang lain. Kita dituntut untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, bawa orang lain kepada jalan kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr.
Satu sama lain saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Wahakala Rasulullah SAW menjaga dakwahnya dengan di majlis ilmu. Makanya kita harus banyak duduk di majlis ilmu. Untuk apa? Untuk update iman kita. Jangan handphone yang diupdate ya, hati diupdate. Karena nutrisi-nutrisi yang ada di dalam hati ini dengan duduk di majlis ilmu, dengan terus banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, dengan mengkuatkan ibadah, itu makanan dan nutrisi ruh. Karena yang balik itu ruh, bukannya jasad. Ya, yang balik itu ruh. Makanya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan hanya kembali kepada Allah. Maka dari sekarang hadir di majlis taklim niatin. Hadir di majlis taklim niatnya kita makan. Makan apa? Makan makanan untuk ruh. Apa yang makanannya ruh? Ilmu, zikir, Quran, duduk sama orang-orang saleh. Itu makanannya ruh. Yang balik nanti ruh, yang kembali kepada Allah ruh, yang pulang nanti ke alam barzakh ruh, yang memasuki surga ruh. Semuanya berkaitan dengan ruh. Jadi perbanyak berikan nutrisi kepada ruh dengan duduk di majlis ilmu, dengan duduk di majlis maulid. Karena Al-Habib Salim Syadhili mengatakan orang yang duduk di majlis ilmu itu 1000 kali lebih baik daripada dia duduk di majlis-majlis tahlil, zikir maupun maulid. Kenapa demikian? Karena majlis ilmu itu merupakan makrifat kepada Allah, makrifat pengenalan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, dan Allah jadikan kita asyad dan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.